kawan-kawan. Salah satunya TNI yang kemudian menjadi TNI aktif yang menjadi kabinet daripada Prabowo Subianto dan juga beberapa menteri lainnya yang kemudian mempunyai pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan untuk kemudian menjalankan roda pemerintahan, kawan-kawan. Kita tahu betul bahwa 10 tahun belakangan pada saat rezim Joko Widodo, Indonesia mengalami degradasi ekonomi, sosial, politik dan juga mengalami degradasi hukum yang begitu drastis, kawan-kawan. Maka tentunya kami sebagai agent of change, sebagai agent of control meminta kepada Prabowo Subianto untuk kemudian segera menyingkirkan para kabinet-kabinet yang kemudian masih pelanggaran hukum, kawan-kawan. Tentunya kami tahu bahwa rancangan undang-undang TNI Polri yang belum disahkan daripada rezim Prabowo hari ini, kita tahu bahwa Menteri Pertahanan yang kemudian hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi kita perlu tahu bahwa rancangan undang-undang TNI Polri adalah salah satu transisi kekuasaan oligarki yang mana kita tahu bahwa itu adalah kepentingan daripada kelompok-kelompok para cukong komprador, kawan-kawan. Maka itu yang menjadi tuntutan kami daripada BEM Nusantara DKI Jakarta Raya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, merdeka. Oke. Itu penyampaian orasi dari teman-teman kami Universitas Islam Asafia. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman PT IKI untuk menyampaikan orasinya. Ayo, Pres Imron. Masih semangat kawan-kawan sekalian? Sekali lagi saya tanya, masih semangat kawan-kawan kalian? Berapa jumlah kita? Siap. Baik. Kita hitung, kita lihatin. Fayu biasa minha aurat Tuhan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, izinkan saya memberikan salam kepada saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Saudara-saudaraku, kawan-kawanku sebangsa dan setanah air, berdirinya kami di sini tak lain tak bukan kami dari Aliansi BEM Nusantara mengingatkan kepada kita semua bahwasanya hari ini adalah hari Sumpah Pemuda, yang dimana hari bersejarah, yang dimana merepresentasikan anak muda bangsa. Kawan-kawan sekalian, tak lain tak bukan berdirinya kawan-kawan di sini, hadirnya kawan-kawan di sini atas kepedulian kawan-kawan untuk mempertahankan hak dan martabat bangsa Indonesia. Kawan-kawan semua, kawan-kawan, dalam refleksi yang kali ini, kawan-kawan, pemerintahan sekarang, kawan-kawan, gemuknya kabinet, dari penyusunnya kabinet, kemudian dari banyaknya para menteri yang masih meninggalkan hukum-hukum yang terletak pada dirinya. Kawan-kawan sekalian, Bung Karno pernah berkata, kawan-kawan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Kawan-kawan, maka dari mimbar ini saya sepakat bahwasanya kawan-kawan sekalian adalah penentu
arah gerak generasi bangsa kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan, banyak di antara kita semua menyuarakan hal-hal positif untuk pemerintahan yang akan datang, pemerintahan sekarang kawan-kawan. Tetapi kita adalah bukti konkret, kita adalah yang menyuarakan dan berdiri di panas-panasan untuk menyampaikan kepada kabinet-kabinet yang baru saja dilantik kawan-kawan. Semangat kawan-kawan semua. Kawan-kawan lihat, baru beberapa hari saja menteri dilantik, sudah banyak kontroversi yang dilakukan kawan-kawan. Baik dari tenaga pendidikan yang dilakukan dengan semena-mena, baik pelanggaran HAM yang dilakukan dan dianggap sebagai hukum biasa, di mana hati nurani para pejabat kita kawan-kawan. Sejatinya kita adalah mempunyai hak untuk berpegang hidup, untuk bermartabat, untuk menduduki bangsa dan negara kita kawan-kawan semua. Tapi kawan-kawan, semangat perjuangan kawan-kawan tidak akan pernah lelah. Semangat perjuangan kawan-kawan tidak akan pernah resah untuk kita menyampaikan kepada kabinet yang baru saja dilantik kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Oke kawan-kawan, untuk menambah semangat kita kali ini, mungkin orator selanjutnya akan dipimpin oleh teman-teman kita dari universitas lainnya. Pesan saya kawan-kawan, jangan pernah padam untuk menyuarakan, jangan pernah lelah untuk menyuarakan, jangan pernah letih untuk menyuarakan. Lawan ketidakbenaran. Ikuti saya kawan-kawan, lawan ketidakbenaran. Lawan ketidakbenaran. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Presiden Mahasiswa Universitas PTIGI. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Universitas Islam untuk menyampaikan kejanggalan-kejanggalannya mengenai situasi dan kondisi negara pada saat ini. Inilah kawanku, inilah kawanku. Cek 1 2. Baik, terima kasih para moderator yang selalu eksis untuk mengawal aksi kita, yang dimana elemen mahasiswa, terkhususnya Badan Eksekutif Nusantara Bersatu, yang dimana turun ke jalan untuk menyuarakan apa yang menjadi kajian kita kawan-kawan, yaitu ada beberapa permasalahan di tubuh Kabinet Merah Putih yang dimana syaratnya tidak dipegang, tapi akan pernah dipegang. Sepakat kawan-kawan? Saya akan membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta Victoria Sempre, Kai Patria Muerte. Maju terus dan menangkan tanah air, sebab bunuh adalah pengkhianatan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa yang dimana turun ke jalan, sebagaimana karena memang ada permasalahan-permasalahan yang perlu kita tuntut kepada Kabinet Merah Putih, yang dimana seharusnya para kementerian-kementerian sudah melebihi batas, bahkan ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dimana kementerian-kementerian tersebut hanyalah kepentingan oligarki kawan-kawan. Pada saat itu pemuda Budi Utomo telah bersumpah dan mengikrarkan di pada tanggal 28 Oktober kawan-kawan. Bayangkan, untuk menjaga NKRI itu butuh perjuangan, yang dimana sebagai mahasiswa era reformasi, sebagai agent of change, yang dimana untuk sebagai agen perubahan, yaitu untuk melanjutkan, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia kawan-kawan. Dari beberapa permasalahan, mulai pendidikan itu sampai masalah terus Komisi Pemberantasan Korupsi itu tidak independen lagi, maka kami meminta kepada Presiden
Prabowo Subianto untuk mengembalikan hak daripada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, kawan-kawan. Hal ini akan mengancam dan banyak mafia-mafia pendidikan, terkhususnya korupsi, kawan-kawan. Mulai dari rejim Joko Widodo sampai sekarang, kawan-kawan, pendidikan serta mafia-mafia pendidikan itu belum terselesaikan. Bayangkan bagaimana nasib ke depan yang dibilang Indonesia di tahun 2045, tahun Indonesia emas, kawan-kawan. Itu hanyalah omong kosong, kawan-kawan, yang dimana bahwasannya di tubuh Pancasila, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah keadilan itu ada dari Sabang sampai Merauke? Itu belum tentu, kawan-kawan. Maka saya nyatakan Pancasila itu gagal. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana hanya sebagian masyarakat, terkhususnya masyarakat DKI Jakarta, sangat banyak juga yang belum merasakan apanya keadilan sosial itu, kawan-kawan. Dan lagi-lagi, kawan-kawan, di kemarin baru saja dilantik serta ditunjuk beberapa menteri, kawan-kawan. Tetapi masih ada permasalahan di dalamnya terkait dengan hukum. Apakah patut kita pertanyakan terkait apa yang seharusnya kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto? Bayangkan, kawan-kawan, masih banyak kajian-kajian kita yang perlu kita sampaikan dan perlu kita kaji. Menteri siapa yang akan layak untuk masuk di kabinet ini, kawan-kawan? Akan tetapi sudah dikotori oleh oligarki yang dimana mempunyai kepentingan untuk merusak bumi pertiwi serta menghancurkan demokrasi ini, kawan-kawan. Cek, asas hukum pernah berkata, salus populis supremalis, keselamatan rakyat lebih tinggi daripada konstitusi, kawan-kawan. Bayangkan hal-hal ini jika kita biarkan maka berkembang dan membumi hanguskan bumi pertiwi, yaitu demokrasi, kawan-kawan. Maka era reformasi sampai sekarang ini belum tentu kita yang nyatakan punya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang perlu kita sampaikan juga pada kajian-kajian kita, yaitu terkait dengan mafia pendidikan tadi, kawan-kawan, yaitu jika tuntutan kami, yaitu kajian-kajian kami yang sudah kita bawakan pada hari ini tidak direalisasikan, maka kami terus berjuang seperti apa yang sudah diikrarkan pemuda Budi Utomo pada saat itu, yaitu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Maka dari itu pemuda di era reformasi jangan pernah melupakan itu, dan momentum pada tanggal 28 Oktober pada hari ini, kawan-kawan, yaitu adalah bentuk daripada kesekerasan pemuda-pemuda yang kita mengenangkan sebagai perjuangan pemuda Budi Utomo pada tanggal 28 Oktober, kawan-kawan. Mungkin itu sedikit orasi singkat dari saya, yang nantinya masih banyak lagi perwakilan-perwakilan kampus yang nantinya menyuarakan apa yang menjadi tuntutan serta kajian kami. Saya tutup, tinggi subur perjuangan, panjang umur perlawanan, hidup mahasiswa. Oke, terima kasih teman-teman Iblam. Teman-teman, sebelum orasi selanjutnya menyampaikan orasinya, orator sebelumnya selanjutnya, ingin saya sampaikan, teman-teman, ada statement yang kemudian dikeluarkan oleh salah satu Kemenko bahwa Presiden Republik Indonesia yang kemudian terpilih dan kemudian kita ketahui dari sejarah maupun histori, teman-teman, adalah salah satu pelanggaran HAM terberat, teman-teman. Tetapi statement yang kemudian dikeluarkan oleh Prof. Yusril, teman-teman, itu seolah-olah menutupi keburukan yang kemudian dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia terpilih, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Maka selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Universitas Bina Insani.